sampai sini. Oke. Perlu ditambahin narasi seperti itu tidak, Bu? Narasi apa? Narasi buat penjelasan yang urutan gitu. Seperti kayak prosedurnya gitu. Dalam bentuk narasi. Ya boleh kalau mau ditambahin. Terus tambahin yang punyanya Mbak Bu Hadri tadi ya. Oh iya, Bu, baik, Bu. Dari saya baru ini sih, Bu. Oke. Dari MF ada balasan belum? Oh, baru mau dikirim kok ya? Baru mau dikirim ya. Sudah, Bu. Saya izin stop share ya, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya monggo Mbak Mi. Ya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya kemarin sudah coba menyelesaikan laporannya, Bu. Tapi belum saya baca secara keseluruhan, belum saya baca secara kesatuan gitu, Bu. Izin share screen gitu, Bu. Jadi mau dirunut dari atas atau yang ini aja, Bu? Yang apa namanya pembahasan dulu, Bu? Yang ini dulu aja, hasilnya dulu. Nah, kemarin itu kan sudah validasi yang pakai data itu kan 78,59%. Kemudian saya coba pakai validasi aturan dengan kajian literatur kan, Bu. Nah, saya itu coba hitung pakai statistik, Bu. Yang ini, Bu. Sebentar, Bu. Kayak melihatnya gitu, Bu. Relasi antar ininya, indikator. Mana ya? Nah, ini. Terhadap tahapan HOE-nya, Bu. Nah, yang demografi itu saya pakai Fisher, Bu. Karena pakai Chi-square itu katanya tidak memenuhi asumsi yang melebihi dari frekuensi 5 itu loh, Bu. Akhirnya saya pakai Fisher. Dan ini saya juga tanya ke Ibu, bener nggak gitu, Bu? Terus untuk yang usia tujuan ini kan dia kan bentuknya data-data ini kan, Bu. Interval kan, Bu. Itu saya pakai Spearman, korelasi biasa, Bu. Gimana? Jadi tadi ini di analisis statistiknya buat nunjukin ini, Bu, hubungannya. Jadi korelasi antara parameter sama ini. Per ini, Bu. Lah, caranya gimana itu? Berarti kan afektif itu kan ada satu level doang, toh? Iya. Jadi terus usia? Jadi saya lihat per tahapan itu kira-kira yang berpengaruh apa saja gitu untuk mendukung validasi gitu, Bu, hubungannya itu. Korelasinya apa sama apa? Ini, Bu. Usia sama? Usia misalnya di tahap afektif itu pengaruhnya seperti apa gitu, Cara Bu. dapetin pengaruhnya seperti apa tuh gimana? Pakai Spearman, Bu. Spearman itu kan namanya korelasi, itu kan ada X sama Y, atau terus nanti kita lihat hubungan X sama Y-nya, kan? Nah, berarti kan kalau X di sini usia itu kan bisa 30, 35, 3 sekian gitu kan? Nah, afektifnya Y-nya itu apa? Y-nya itu tahap HOE-nya, Bu. Saya lihat per tahap. Tapi yang di sini afektif, berarti dua gitu doang? Iya, Bu. Kok aneh berarti? Gitu nggak, Bu? Ini saya juga tanya ke Ibu.
Kan gini. Bener nggak, Bu? Coba datasetnya, coba kita pikirkan dulu tentang datasetnya ya. Nih, datasetnya kalau usia itu kan X-nya itu kan ada ya tadi misalnya rentangnya 25 sampai 64 ya disitulah gitu kan. Kalau afektif itu kan apa aja afektif, konatif sama afektif, kognitif sama konatif ya levelnya. Berarti afektif kan 1 kan nilainya. Maka terus berarti yang Y-nya cuma afektif atau satu gitu semua. Enggak, Bu. Lah kan jadi nggak masuk akal kalau pakai korelasi, Mbak. Oh gitu, Bu. Jadi pakai apa, Bu? Iya kan namanya korelasi kan kita mengkorelasikan antara dua dataset ada korelasi atau tidak. Nah tapi dataset yang satunya kalau semuanya afektif itu kan semuanya cuma kayak satu sampai ke bawah gitu toh. Ya enggak. Kalau saya justru malah udah pakai multinomial logistic regression aja. Iya, multinomial logistic regression dengan Y-nya itu afektif, kognitif sama konatif kan 3 level tuh. Terus nanti X-nya ya X1, X2 dari kualitas, kepercayaan, usia, risiko, lalalala itu. Oh, berarti ini tapi tetap dilihatnya per ini, Bu? Enggak, multiple. Nanti kan tiga-tiganya itu. Jadi tahu kan kalau logistic regression itu kan 0 sama 1 kan Y-nya. Tapi kalau multinomial logistic regression itu bisa lebih dari 2, bisa 3, 4 gitu. Nah, nanti 3, misalnya 3 kan ini, itu jadi lebih kelihatan bahwa oh, kalau orang di usia segini gitu kan, dengan citra dengan apa seperti ini, dia akan lebih cenderung menuju ke yang mana dibanding yang mana gitu, Mbak. Itu kelihatan nanti. Oh gitu, nih Bu, nanti saya benerin. Kayaknya tuh lebih cocok itu, soalnya kalau korelasi Y-nya 1 angka doang, nggak ada standar deviasi, nggak ada apa tuh kayak nggak masuk akal gitu. Oh gitu, Bu. Iya nggak sih? Gitu Bu, bener nggak sih Y-nya cuma 1 akhirnya kalau masing-masing? Iya, saya bandingin 1 per 1 itu Bu kemarin. Dan akhirnya cuma satu nilai kan? Direplikasi jadi banyak gitu toh? Oke. Saya tak cariin apa namanya? Multinomial logistic regression. Nah nih, ini nih pelajaran saya kopikan ke saya kemarin ya karena nggak terlalu ini sih Bu sama statistik Bu. Jadi saya kemarin pakai apa gitu. Saya share di grup. Nanti di pelajaran ya itu Mbak. Oke, siap Bu. Nah, aku kan Bu, jadi saya konfirmasi ke Ibu juga. Terus kemudian pembahasannya awalnya itu saya membahas demografi gitu Bu. Ini nanti saya ganti Bu. Grafiknya ini sementara aja saya masukkan dulu Bu. Nanti saya ganti demografi dulu, terus saya bahas di aturan fazi. Itu demografi apa tuh? Ini pendidikan sama kemampuan ekonomi. Itu sebarannya seperti apa, ternyata kan tidak sih, kalau hasil statistik tadi kan tidak signifikan karena memang ternyata menyebar meskipun ekonominya rendah juga banyak yang memilih konatif seperti itu Bu. Kemudian saya lihat dari aturan fazinya gitu sih Bu. Dari aturan fazi itu ekonomi rendah itu mendominasi di mana saja, ternyata semuanya mendominasi dengan persentase sekian. Gitu. Aturan fazinya ya. Saya coba hubungkan ke aturan fazinya. Kemudian sama usia juga seperti itu Bu. Kemudian saya bahas untuk yang ini Bu, faktor internal itu Bu. Saya bahas secara statistik dulu seperti apa signifikan atau tidak gitu kan Bu. Kemudian saya masukkan satu-satu kalau urgensi itu
misalnya urgensi tentang SNI gitu Bu, itu kenapa berpengaruh gitu Bu, secara literatur. Kemudian dari hasil survei awal itu ternyata masyarakat sudah bisa melihat, sudah bisa memilih mana sih yang perlu tanda SNI seperti itu. Dari hasil survei itu ditunjukkan bahwa alat rumah tangga itu paling bisa dipilih. Artinya masyarakat itu sudah bisa melihat gitu Bu, ini loh butuh SNI gitu. Itu Bu. Kemudian secara literatur juga seperti tujuan saya lihatkan juga dari ini untuk yang para indikator ini tujuan dan urgensi itu saya lihatkan ke aturan fazinya seperti apa, seperti itu sih Bu, pola pembahasannya saya Bu. Benar atau gimana Bu? Koreksi nggak apa-apa Ini Bu? saya kasih apa? Nggak apa-apa kayak gitu. Dan jadi dijelasin dulu kayak ini tuh gimana, maksudnya kayak fuzzy membership function yang kita define itu seperti apa, gitu kan maksudnya. Terus abis itu apa? Jadi basis pengembangannya gimana, terus baru hasilnya gimana ya kan Mbak? Iya betul. Oke, rulingnya gimana, terus baru apa hasilnya gimana, nggak apa-apa. Dijelasin aja pembahasannya terbagi jadi 4 sih ya. Pertama demografi, kedua basis fuzzy membership function-nya itu, ketiga apa rule evaluation-nya. Jadi gimana maksudnya rule itu bisa didatangkan jadi 69 atau berapa sekian rule itu, kemudian apa namanya hasilnya gimana gitu. Jadi diversification-nya hasilnya gimana gitu aja sih poinnya. Oke. Terus udah Bu, ini saya bahas per ini kan Bu ya, per parameter gitu kan, per indikator gitu kan Bu. Terus implementasi ini Bu. Nah ini kalau nutut Bu, nggak tahu implementasinya itu maksudnya apa sih, implikasi? Nanti apa namanya, kan nanti kan diterapkan oleh BSN gitu kan Bu, disampaikan ke gimana bisa membantu membuat kayak simulasi gitu kan Bu. Simulasi apa tentang dengan memasukkan indikator-indikator yang ada gitu, yang ada di penelitian ini, dan hasilnya seperti apa kira-kira gitu. Nah, kalau nutut Bu, saya coba bikin GUI-nya gitu sih Bu. Apa sih, coba ke bawah? Belum, di sini belum ada Bu. Oh iya wis. Nah, kalau nanti kan kalau penutupnya, ini kalau penutupnya kan nanti cuman pakai itu aja, maksudnya sesuai dengan tujuan aja. Oke, 2 ini aja. Nah, saran itu tuh bukan saran yang langsung badan ini begini-begini, enggak sih ya. Tapi ya boleh lah kalau mau kayak gini boleh, tapi kalau mau poin-poin juga boleh. Terserah lah, maksudnya kalau saran tuh biasanya kita apa sih yang kurang dari penelitian kita, kemudian kita titipkan untuk penelitian selanjutnya gitu. Nggih Bu. Belum saya tulis secara ini Bu, masih saya poin. Baru selesai semalam Bu. Oke. Nggih. Seperti itu sih Bu. Selebihnya saya belum baca secara keseluruhan Bu. Oke. Ya wes berarti tadi ya lakuin multinomial logistic regression tadi untuk apa, validasi lah istilahnya, untuk testing. Walaupun nanti akan ditanya sih apa namanya, terus ngapain repot-repot pakai fuzzy kalau pakai, maksudnya kayak either correlation atau multinomial logistic regression bisa, itu ngapain repot-repot pakai fuzzy. Nah itu nanti disiapin jawabannya juga. Oke. Ya. Pasti Bu. Oke. Ya diselesain ya Mbak, segera endang. Oke. Saya coba. Tapi kayaknya kalau mau kayaknya kalau mau apa namanya akhir tahun agak sulit ya. Maksudnya mau majunya kapan? Saya sih mengusahakan minggu ini sih Bu. Minggu ini itu paling minggu depan masukin ya gitu. Paling Senin atau Selasa gitu saya ngirim ke Ibu buat koreksi gitu Bu. Oh ya wes. Minggu depan berarti tuh Mbak, minggu ini mah udah habis. Nggih, sudah hari Jumat. Nggih Bu, kayak gitu Bu. Ya udah, berarti ya kalau misalnya minggu ini apa namanya minggu ini kan salah. Minggu depan ya nanti kita lihat lah mau kapan ininya. Apa SEMHAS ya? Nggih Bu, SEMHAS.
Saya soalnya di akhir tahun udah penuh. Nanti kita lihat ya waktunya yang memungkinkan. Kok saya sih mungkin tanggal 23 mungkin yang paling mungkin tanggal 23 Desember ujiannya. Tapi ya nanti kita lihat lagi. Gitu, siap Bu. Saya rapikan dulu nggih Bu sebelum belum saya baca secara keseluruhan Bu. Banyak yang perlu di-adjust lagi sebetulnya, maksudnya disesuaikan sama perubahan. Oke, ya wes. Saya stop sharing. Mbak Meda, terus tadi Mbak Watri. Silakan Mbak Watri. Matur nuwun nggih Bu. Ya, sama-sama. Ya Bu, kalau saya progresnya kemarin Berapa udah orang? ambil pil. Belum Bu, baru pilot aja Bu. Baru pilot yang APD level 3 sama APD level 2. Nah, kemarin setelah saya coba yang APD level 2 tuh ternyata memang untuk recovery-nya itu juga sama lamanya, Bu. Kayak APD level 3. Jadi kemarin sampai 45 menit itu dia masih HR-nya masih fluktuatif, masih sekitar 80 sampai 90. Padahal waktu di awalnya itu dia sekitar 85-an gitu, Bu. Nah, saya Lama banget ya? terus kemarin itu kan kebetulan responden saya yang pilot kedua itu dia ada acara gitu loh, Bu. Setelah jadi kan kalau di waktu saya nyari responden pilot tuh kan timeline-nya kan 10 menit, 40 menit, sama 30 menit. Ya kira-kira tuh saya bilang kira-kira 2 jam. Nah itu karena kemarin udah dia perkiraan juga dia kan datangnya jam setengah 11 ya. Terus jam 1 mau ada acara. Jadi waktu dia udah HR-nya mulai turun sekitar 90 dan dia juga ada acara lagi jadi mau nggak mau terus ya udah gitu. Saya masih belum kebayang sih Bu nanti kalau misalnya yang eksperimen utamanya gimana soalnya kan tubuh orang beda-beda ya Bu. Terus kalau saya kasih estimasinya 2 jam pun kurang gimana ya Bu baiknya ya Bu. Benar-benar. Terus untuk yang datanya belum saya olah Bu karena masih UAS, saya masih ini mau fokus sama UAS dulu. Tapi untuk yang resting heart rate-nya kemarin udah saya olah sih Bu. Itu rata-ratanya izin share screen gitu Bu. Silakan. Apakah udah terlihat Bu? Sudah. Nah ini kan saya ada 10 responden, terus kecenderungannya sekitar 85-an untuk resting heart rate-nya. Terus kemarin kecenderungannya responden itu kayak yang Mbak Salsa, itu kan kemarin, ini HR ya Bu, HR tuh, sebentar. Sini. HR-nya salah satu. Kemarin saya lupa mana. Kemarin kayak salsa itu Bu, dia HR-nya itu di menit ke 42-an, 42 menit setelah dia istirahat itu 80, 85, 86 gitu. Tapi terus habis itu setelah 3 menit dia ketawa sambil ngobrol terus naik lagi jadi 90 gitu. Gimana ya Bu? Nah itu setelah saya pikir-pikir, iya juga ya ternyata kalau yang rasional itu emang yang lebih susah. Apa kok saya rasional? Saya yang empiris. Empiris tuh emang kayaknya lebih susah deh Bu daripada yang sesuai perhitungan gitu loh Bu. Soalnya faktornya banyak banget ternyata. Benar-benar. Ya itu sih Bu. Terus sama yang ini Bu, kan temperatur timpani itu ternyata
kemarin datanya tuh ada 3, Bu. Terus karena minggu ini belum bimbingan juga sama Pak Titis, untuk ngolahnya juga belum tahu, Bu, apakah yang dipakai yang dari logger satunya 2 atau 3 gitu, Bu. Ya, ini siapa yang bisa baca atasnya? Atau nanti coba di copy terus dicari Google Translate artinya apa sih ini? Kalau katanya dia, itu emang sensornya dia ada 3 output gitu, Bu. Jadi satu sensor dia ada 3 angka gitu. Terus waktu saya tanyain, terus dulu waktu skripsi makainya yang mana gitu. Katanya dia ada 2 skenario. Katanya kemarin waktu skripsi pakai yang ini, yang 36,63 ini, Bu, yang pertama, dan rata-rata dari ketiganya. Tapi itu atas konsultasi dulu sama Pak Titis gitu loh, Bu. Lihat datanya seperti apa. Oh ya udah. Ya udah komputer Itu yang temperatur timpani. juga. Kalau saya sih udah rata-rata aja, tapi kalau misalnya memang ada apa namanya agensen tertentu, nah itu saya nggak tahu kalau ini. Maksudnya ini temperaturnya kan ya more or less sama, cuman beda di komanya ya. Iya Bu. Soalnya kalau timpani itu emang peningkatannya kecil-kecil. Jadi komanya tuh sangat ngaruh. Itu kalau timpani. Terus kalau yang skin temperatur itu ini sih Bu, untuk ternyata Ibaten itu kan beda ya Bu sama yang dulu waktu saya S1 yang pakai kabel. Jadi kalau Ibaten itu sistemnya dia harus di start dulu, startnya per buttonnya itu. Jadi kita nge-startnya di lewat komputer, ada kayak apa ya, yang baterai rechargeable tuh loh Bu, ada cas-casan, tempat cas-casannya kayak gitu loh Bu. Terus Ibatennya ditaruh situ, terus kita nge-startnya lewat komputer, start. Jadi untuk waktunya ininya nggak bisa sama ke semuanya Bu. Karena ini kan ada 10 Ibaten. Terus kita kan masukin ke laptopnya satu-satu. Jadi kayak ini yang untuk titik 1 misal dia bisa sampai 10 jam 10.35. Terus yang titik 2 dia 10.26 gitu Bu. Nggak sama untuk semuanya. Nggak bisa sama. Soalnya kita emang satu-satu. Nge-start sama ini ada yang panjang juga. Nge-start sama nge-end-nya harus satu-satu. Terus karena ini tuh berdasarkan jam nanti tapi sebenarnya kalau misalnya ngelakuinnya 2 orang bisa yang satunya itu tuh fokus di doing things-nya, yang satunya tuh fokus di mulai berhentinya nggak sih? Tetap nggak bisa Bu. Soalnya kan habis ditempelin ke tubuh responden, terus baru kita ambilin satu-satu kan Bu. Pasti tetap ada selisihnya. Soalnya nge-off-in-nya juga nge-off-in lewat komputer, nggak serta-merta kita cabut dari tubuh responden itu langsung off gitu, enggak Bu. Jadi dia juga ngebaca temperatur udara pun dia ngebaca Bu, kalau misalnya nggak nempel di tubuh kita. Gitu. Terus ternyata kan karena ini tuh dalam bentuk jam, jadi untuk ngolahnya nanti disesuaiinnya sama heart rate-nya. Kalau di polar heart rate itu dia ada jam sama ada tanggal. Jadi nyesuaiin tanggal sama jamnya gitu loh Bu, nanti ngolahnya. Saya belum tanya dia lagi sih Bu. Saya mau minta ajarin dulu cara ngolahnya gimana. Ya. Nah, berarti kalau kemarin itu kan dibilang berapa menit restingnya 20, 30, 40 ya? Restingnya itu enggak Bu, restingnya itu cuma 30. Tapi evaluasinya iya cuma 1 kok Bu, 30. 30 menit, padahal 30 menit itu kemarin ditemukan bahwa orang-orang belum balik ke ini pada saat 30 gitu. Terus sama Pak Titis dibilangin ya udah sampai ke M-nya berapa gitu kan. Iya, tapi ternyata kendalanya kan apa ya, ininya responden beda-beda kan Bu, sama kesibukannya juga nggak enak kitanya gitu loh Bu, kalau terlalu molornya terlalu. Kayak kemarin tuh mau jemput anaknya soalnya dia.
Jadi, oh ya udah, ketika dia udah 80, sempat 80, walaupun terus kembali lagi ke 90, saya sudah Ibu, tapi saya belum mengolah datanya seperti apa sih Bu. Oke, ya udah. Itu 45 Ya, menit. ya at least maksudnya gini, ya udah kalau case-case kayak gitu kan kita udah nggak bisa gimana ngapa-ngapa lagi ya itu ntar nanti dimasukin aja ke asumsi gitu juga nggak apa-apa sih atau ke batasan Mbak Watri. Terus nanti kan yang kita lihat juga sebenarnya 3 pengaruh dari level APD-nya terhadap resting pada saat 30 menit itu toh. Jadi kan yang di-compare kan nanti kan level APD-nya terhadap resting yang 30 menit itu. Yang pertama kan itu tujuan pertamanya ya kan. Sehingga misalkan 30 menit setelah 30 menit dia belum apa namanya turun atau segala macam ya kita capture dulu di 30 menit itu berapa. Maksudnya heart rate-nya udah kembali ke berapa gitu loh, Mbak. Terus habis gitu ya? itu Gitu. habis itu nanti yang ke N dia udah resting itu untuk responden-responden lain. Maksudnya untuk responden-responden yang bisa tuh ya data poinnya dipakai, kalau yang nggak bisa ya udah data poinnya nggak dipakai gitu sih bayangan saya. Jadi kayak ada 2 tahapan itu, yang 30 menit sama yang N menitnya itu. Oh gitu nih Bu nih. Iya Bu. Karena nanti kan X-nya itu kan ada parameternya kan ada apa satu independent variable yaitu level APD dengan 2 level apa levelnya level 2 sama 3 ya kalau nggak salah 1 sama 2 itu. Nah, nanti 2 sama 3 itu yang kemudian di-compare untuk apa dependent variable-nya toh, yaitu semua sama-sama 30 menit itu tuh mana yang lebih rendah dan mana yang lebih tinggi kan itu poin 1 gitu. Terus yang keduanya mau tahu berapa sih nilainya kalau untuk yang level 2, berapa sih nilainya untuk yang level 3 gitu kan. Iya Bu, betul Bu. Jadi ya misalkan case-case kayak gitu terjadi, ya udah gimana lagi gitu. Maksudnya kita lihat di final dia bisanya itu tuh berapa lama gitu waktunya. Terus sama ini Bu, kan kemarin yang ini timeline saya kan ini tiap 2 menit ya Bu ya, waktu restingnya, biar kata Pak Titis lebih presisi. Ternyata faktanya untuk membacakan resting itu aja perlu 1 menitan, 1,5 menitan. Jadi kemarin akhirnya karena terlalu deket banget, terus jadinya per 3 menit Bu, nggak jadi per 2 menit. Nggak apa-apa. Karena kan untuk subjektifnya kan ada banyak ini yang ditanya. Bayangan saya jangan loh ya. Iya Bu. Itu tuh saat recovery nggak turun-turun tuh karena tugasnya masih Jawab banyak. ya, iya sih. Kita tuh nggak istirahat tapi iya sih Bu, saya juga kadang dugaan mikir saya gitu. tuh kayak gitu ya. Tapi mau nggak mau ini Bu, nih ada sampai berapa slide ya? 8, ya 7 pertanyaan. Kayak ini ditanyain per 3 menit sampai respondennya tuh sebenarnya nggak capek treatmentnya katanya. Lebih capek jawabin ini. Makanya. Tapi gimana lagi kalau nggak dibacain? Soalnya di fase recovery aja dia berarti kan kalau per 3 menit itu, kalau 30 menit aja dia ditanyain 10 kali, Bu. Kalau dibikin itu per cuma 5 recovery. menit ya? Nah, kalau per 5 menit itu nanti jatuhnya sama kayak yang waktu activity nih, Bu. Ini kan per 5 menit saya, Bu. Kata Pak Titis kalau misalnya emang mau lebih lebih akurat lagi, berarti intervalnya dikecilin lagi gitu. Kan yang saya mau nilai itu yang fase recovery ini. Nah, tapi kemarin ada inputan dari responden kan, kita juga tanya, kira-kira apa ya yang perlu diimprove dari penelitian ini. Kebanyakan bilangnya, itu sih pertanyaannya sih, karena saking seringnya diulang, kayak dia lupa sebelumnya jawab apa gitu loh, Bu. Jadi kan bisa aja di menit ke yang sebelumnya dia bilang udah nyaman. Tapi setelah ada 3 menit lagi, dia malah jawabnya, kalau misalnya fase recovery, dia bilangnya agak nyaman, berarti kan malah turun gitu loh Bu, padahal yang tadi udah nyaman gitu. Mereka komplainnya tuh karena ya itu, mereka harus nginget-inget lagi tadi yang sebelumnya apa ya gitu. Jadi kan semakin lama mereka semakin ngawur juga tuh. Jelas. Iya, bener. Tapi gimana ya? Saya juga bingung Bu, kalau itu soalnya subjektif kan. Terus kita cuma jawab, nggak apa-apa Mbak, yang dirasain sekarang aja gimana. Kalau kasih
kalau kasih dibikin apa ya? Ini kan yang bacain Watri ngomong-ngomong Iya. gitu. Kita ngomong, saya ngomong terus dia yang nyatet omongan dia, milih nomor berapa gitu. Dia nyatet. Dia Atika maksudnya. Oh, Dia partner. dia nyatet. Ya, Dia 2, 1 nginputin. gitu. Saya yang tanya thermal comfortnya gimana, terus ya, saya tanya lagi yang di bagian kepala, apalagi ini ada 4 pertanyaan Bu, bagian kepala gimana, bagian badan gimana, lengan gimana, kaki gimana gitu. Dan terus yang paling capek tuh katanya yang waktu jawab ini, kan sensasi basah kan dia suruh milih yang kerasa basah di nomor berapa aja, terus yang nyebutin misal masih sama kan dia mau nggak mau nyebutin, sampai akhirnya kita bilang ya nggak basah aja deh kalau banyakan yang basah gitu. Makanya bacain ini tuh ya semenit lebih, 1,5 menitan ada kali. Dan ini semua 8 slide ini dalam tiap 3 menit diulang. Iya, betul, terus kan. Bu. Betul, Bu. Tapi kalau nggak pakai cara ini juga kayaknya nggak ada cara lain deh, Bu. Soalnya kan dia di atas treadmill. Kalau misalnya dia mau apa ya? Kalau misalnya Di atas treadmill sih bukannya itu pas fase recovery ya? enggak, Bu, dari awal sampai akhir loh, Bu. Coba lihat. Ini dia pertamanya ke 5 menit. Udah turun dari treadmill pun masih di udah turun dari pertanyaan ya. treadmill. Kalau udah turun dari treadmill malah lebih intens lagi per 3 menit gitu, Bu. Alasannya apa sih? Kenapa nggak disamain per 5 menit aja? Ya itu tadi Bu, kalau saran dari Pak Titis ketika saya mengevaluasinya fase recovery-nya, berarti kan sebisa mungkin sepresisi mungkin kan Bu. Nah ketika sepresisi mungkin ya berarti evaluasinya itu lebih persingkat waktunya gitu. Tapi sebenarnya hasilnya ya nggak jauh beda sih Bu. Maksudnya karena dia udah sering ditanyain, ya jawabannya sama kayak yang tadi gitu. Masih sama kayak yang tadi. Gitu. Logikanya kan begitu. Orang kalau semakin sering ditanyain malah semakin bosan, nanti jawabannya semakin buruk. Iya, ternyata. Nah, ini nanti mungkin yang saya konsultan ke Pak Titis lagi Bu minggu depan terkait inputan responden yang itu. Soalnya dari keempat responden ininya itu semua, sama semua. Kalau saya sih kalau saya loh ya itu ya udah yang RPI-nya tuh dijadiin per 5 menit gitu. Disamain aja nih Bu. Tapi ya monggo deh nanti gimana, saya juga ikut deh, walaupun karena itu nggak make sense nanyain terus kayak gitu, mereka tuh ya nggak pantesan nggak istirahat loh langsung ditanyain dulu. Iya, terus HR-nya juga ini apa ini ya, waktu mereka recovery mereka nggak perlu ngomong tapi cuma nunjuk aja kali ya Bu ya. Cuma waktu recovery kan dia udah kalau waktu recovery kan mereka udah duduk, udah nggak di treadmill. Apa mereka nggak usah ngomong ya, cuma nunjuk atau nyoret kuesioner gitu kali ya. Tapi mereka harus baca Bu. Apa nunjuk aja kali ya Bu ya, nggak perlu ngomong ya, soalnya ngomong itu pengaruh banget ternyata Bu. Iya, kalau saya ya udah mereka ditampilin terus mereka disuruh nunjuk aja nggak apa-apa. Kalau misalnya ada apa namanya tablet, nanti terus habis itu terus dia mereka kayak nunjuk, terus kalian yang nextin mereka nunjuk gitu sekali ya. Tapi nanti nunjuk mereka capek nggak? Tapi yang paling lumayan kayaknya yang nunjuk itu deh Bu, daripada mereka ngomong. Soalnya Bu, waktu yang responden pertama yang pakai APD level 3 itu ketika di treadmill udah mendekati setelah 30 menitan, buat jawab ini tuh mereka udah keberatan gitu Bu. Maksudnya jawabnya tuh udah lama banget, udah sambil ngos-ngosan karena capek. Gitu. Jadi kemarin waktu yang pertama itu emang agak kita ini gimana nih, masih sanggup nggak? Kayak kita sampai tanya, karena emang dia udah megang treadmill-nya aja udah sampai mundur-mundur gitu loh Bu.
yang pakai Iya, APD itu level udah. 3. Kan dan kalau orang capek tuh udah males ngomong ya sebenarnya. Iya, Kayak, sampai dia udah pakai isyarat tangan waktu itu, udah nggak jawab pertanyaan kita. "Mm-mm, ini pakai isyarat aja juga nggak apa-apa kali ya." Iya. Maksudnya. Oh iya. Cuma nanti dipikirin, maksudnya gimana? Apakah via tablet yang dia ngetap sesuatu apa gimana gitu loh. Kalau misalnya pakai punya tablet gitu kan, tabletnya dikasih terus habis itu nanti kayak ini next terus dia kayak apa kayak cuman mencet tet 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 gitu mungkin bisa. Oh iya, Bu. Coba, Bu, nanti saya diskusikan dulu dengan dia ya, Bu. Mm-mm. Untuk yang recovery ya terutama. Iya, Bu. Terus dia tuh jadinya ini, Bu, biar simultan dengan saya, jadinya dia nggak ada pos sama pre-cooling. Jadinya dia pos semua, tapi APD level 2 sama level 3. Oh. Jadi biar selaras dengan saya, katanya gitu. Jadi pos semua, tapi APD level 2 sama APD level 3. Nanti kontrolnya pakai data yang punya saya, gitu, Bu. Oke. Ya udah. Cuma nanti ini ya ke Pak Titis lagi ya, maksudnya 2 hal itu. Yang pertama kalau ini dijadiin 5 menit gimana? Terus yang kedua mekanismenya kalau diganti dari dibacain jadi apa isyarat, maksudnya mereka kasih isyarat ini dalam tablet gitu kan, terus ini ditampilin dalam tablet, kemudian nanti mereka nyoret gitu, tinggal next terus mereka nyoret, next mereka nyoret gitu gimana gitu. Kan ada kan misalnya di kayak draw gitu kan, diganti draw kan udah bisa dicoret-coret gitu. Misalnya yang pakai ini atau mau pakai yang otomatis itu loh, apa Matri kan ada otomatis pop-up sekarang tuh ada apa namanya apps-apps yang kasih otomatis pop-up, kita nanti bisa ngisi sendiri terus nanti mereka yang bisa next terus mereka cetak terus nanti udah terrecord sendiri tuh udah ada apps-appsnya. Oh iya kah? Oke, Bu. Misalnya mau pakai itu juga bisa. Jadi kan di tablet nanti di Play Store cari apa namanya pop-up window apa gitu namanya saya lupa. Terus habis itu tinggal dikasih. Kita bisa ganti-ganti ininya terus kita bisa kasih option. Terus nanti tinggal si peserta itu tinggal ngeklik yang mana cetik gitu. Ke nextnya gitu. Nah itu mungkin bisa jadi opsi. Baik, Bu Fitri. Mungkin 2 itu tapi ditanyain ke Pak Titis dulu ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Okay. Kalau dari Watri itu aja sih, Bu. Oke. Terima kasih, Bu Fitri. Sama-sama. Selanjutnya, tadi siapa ya? Watri udah, Tamira Mbak Mel udah, Lintang, silakan Lintang. Iya Bu, saya izin share screen ya Bu ya. Oke. Jadi kemarin sudah coba-coba buat name-nya itu saya coba tambahin smooth ini sama saya kurangi inputnya, jadi hanya inputnya yang dari TPB saja Bu, jadi PBC, subjective norm, attitude, sama intention. Nah itu dapat akurasinya jadinya 0,5. Ya lumayan ya. Itu terakhir nyoba-nyoba. Berarti maksimal ya baru 0,5 ini ya? Ini yang paling maksimal ya. Oke. Ya saya sih nggak, maksudnya ya maklum lah akan seperti itu. Maksudnya karena memang banyak banget variabelnya kan. Terus ini kan yang kemarin kan ada ini, kemarin udah dicoba yang 2 belum, Lintang? Yang akhirnya dia ngebut enggak gitu. Kalau yang ngebut enggak, akurasinya lebih tinggi enggak? Kemarin belum nyoba yang 2 itu sih Bu. Maksudnya yang baru saya coba yang ngebut atau enggaknya itu masih yang inputnya yang banyak itu, belum yang ini. Belum yang cuman TPB doang. Kalau kemarin yang inputnya kok cuma TPP doang? Maksudnya ini cuma yang dikurangin jadi TPP aja ya?
Ya maksudnya jadinya datanya cuma dari TPB. Aja. Ya, Nggak ada data demografi. enggak kalau yang di sini. Kalau TPB sama demografi, jadinya gimana? Oh, belum nyoba sih kemarin, Bu. Kemarin tuh baru nyoba-nyoba yang saya tambahin semut itu kan, Bu. Itu tuh kemarin tuh rata-rata ya akurasinya masih segitu-segitu aja. Terus kemarin baru nyoba yang dikurangi inputnya, terus baru dapat yang ini kemarin 0,5 itu. Nanti bayangan saya yang demografi itu walaupun maksudnya gini, walaupun kita kurangin tuh demografi itu jangan termasuk hal yang dikurangi sih kalau bisa. Oke. Oh ya. Karena itu juga hal penting ya untuk kita dapetin ininya. Ya. Ya udah, berarti nggak apa-apa. Kalau saya akurasi 50%, 51% tuh nggak masalah gitu. Cuma nanti mungkin dicoba inputnya. Berarti kita coba dua. Yang pertama ini TPB plus demografi, terus habis itu outputnya 5 level yang tadi, terus TPB plus demografi outputnya 2 level aja. Oh, ya. Terus coba lagi demografi doang, coba lagi. Kalau misalnya demografi doang outputnya 5 sama demografi doang outputnya 2, itu mana yang paling oke gitu ya, Bintang. Terus habis itu kalau itu udah dari situ kita tentuin aja deh mana yang akurasinya paling tinggi, terus langsung ditulis aja. Oh ya, siap, Bu. Ya. Ya. Oke. Ya, itu dari saya, Bu. Mungkin biar cepat progresnya, kalau misalnya saya lagi ngotak-ngatik gitu, saya kirim lewat email aja hasilnya gitu, gimana ya, Bu ya? Jadi kayak kalau yang percobaan ini akurasinya segini, percobaan ini akurasinya segini, percobaan ini akurasinya gini, tapi dijelasin ya, ini tuh apa. Jadi misalnya TPB plus demografi 5 level segini, TPB plus ini 2 level segini, gini, terus habis itu ya udah langsung bisa nanti kalau ya udah mana yang paling ini kita ambil gitu kali ya. Ya. Ya gitu, terima kasih Bu Fitri. Sama-sama. Bentar ya, bentar. Tapi Nintang udah mulai nulis-nulis kan, Tang? Maksudnya kan karena finalsnya kan itu nanti oke lah ya berdasarkan ini, tapi kan kemudian basicnya kan sama ya, basic prosesnya, sehingga sampai bab 4 gitu, terus sama data demografi dan segala macamnya, Nintang udah mulai nulis kan, Tang? Iya, baru sampai bab 4 itu sih, Bu. Oke. Iya. Ya. Ya, oke. Selanjutnya monggo Mas Fahrudin. Iya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen ya Bu.
Ini Bu, kemarin nambah yang ini tujuan untuk membandingkan antar tas. Saya tambah lebih detail untuk biar bisa mengcover pertanyaannya dari Pak Titis, karena itu kan 2 poin ya, dari nomor 2 sama nomor 3. Ini saya bandingkan dari ini kan sebelum versi software 1, jadi dimulai di kan pembahasan. Nah ini Bu, karakteristik dari tiap tugas. Jadi di dalamnya itu saya kasih lampiran lebih detail. Ini kan tujuan untuk membandingkan antar tas, membandingkan tingkat karakteristik dari tugas yang terutama ini. Terus memberikan informasi tentang perbedaan waktu penyelesaian dan tingkat kesalahan. Nah, terus saya bandingkan. Tunggu, naik, bentar. Naik. Di samping tuh di spasi, samping. Di samping. Karena itu kata, setelah tabel 55, karena itu kata depan. Oh, di samping itu, Bu? Terus itu lampiran 8, L-nya besar. Tabel lampiran gambar itu semua kalau dirujuk kapital. Oh iya, Bu. Walaupun bukan di depan ya, Bu? Nah ya kan memang gitu. Jadi tabel gambar lampiran ketika dirujuk di naskah, itu dia hurufnya besar. Tabelnya tuh kenapa Mas Muna tulisnya tabelnya T-nya gede? Walaupun nggak di depan. Iya, Bu. Nah, gitu. Jadi sama, lampiran juga sama dengan tabel dan gambar. Iya. Oke. Terus? Ini di lampiran 8 itu mengacu pada usability problem yang masing-masing dari tiap tas itu kan beda. Jadi di sini terus saya rangkumkan juga kalau detailnya di lampiran 8. Jadi misalkan tugas pertama dia karakteristik tiap tugas 4 elemen kerja ini 78. Terus jumlah page atau interface-nya ini 2 page, login dan menu. Jadi lebih detail ini. Terus nanti membuat dari waktu penyelesaian dan error rate itu sesuai dengan teori karakteristik dari tugas, sehingga tugas yang paling membutuhkan waktu paling lama dan errornya paling banyak itu cenderung tugas kedua dan tugas keempat. Itu di sini juga masalahnya juga lebih banyak karena terlibatan input sama output juga ini batch-nya juga lebih banyak, jadi lebih detail itu. Terus yang kedua yang diminta dari Pak Titis itu tentang pengembangan pembahasan dari fitur perbandingan software versi 1 dan versi 2. Di sini saya tambahkan ini, lampiran 10. Aduh, ini harusnya lampiran 10 ini, Bu. Jadi masing-masing elemennya saya jelaskan kayak button di versi 1, versi 2 bedanya apa, ada tambahan seperti ini. Terus yang elemen outputnya nggak pakai menu, dia misalkan di buttonnya masuk sama tutup. Terus ini ada penyesuaian sedikit, jadi saya jelaskan di masing-masing perbedaannya, tapi ini dilampirkan karena banyak, Bu. Terus habis itu juga fungsi navigation-nya, fungsi penggunaan gambar atau ikon, combo box di masing-masing versi, terus sama di bagian tombol jendela, list box, fungsi sorting, fungsi message box. Jadi perbedaannya saya detailkan di bagian itu. Terus yang perbedaan revisi yang dilakukan untuk versi 1 dan versi 2 itu saya masukkan tabel ini, Bu, 5.7 penambahan fitur dan perbaikan untuk software versi 2. Di update perbaikannya apa saja, poin-poinnya, menambah menata judul list box dan lain-lain, ini sampai kurang lebih 20 poin ya. Seperti itu. Kemudian setelah itu yang diminta Pak Titis kan tentang ini ya,
perbaikan yang terjadi untuk learning factor. Learning factor saya tambah ini yang satu paragraf tentang ini software versi 1 dan versi 2 ada learning factor, maka ini diberi jarak yang cukup lama yaitu bulan Agustus dan bulan September untuk mengurangi adanya pengaruh learning factor. Diberikan jarak waktu yang namanya jarak waktu itu tuh 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Iya. Yaitu 1 bulan. Oh iya, iya. Ya, berarti. Agustus sampai September kayak gitu loh. Oke, terus? Iya, terus tentang skema urutan yang dikatakan Pak Titis kemarin itu kan saya jawab. Jadi untuk pengerjaan harusnya memang untuk mengurangi pakai random tugas, tetapi penelitian ini agak sulit karena memiliki hubungan antara tugas yang satu dan sebelumnya. Maka ini belum dapat dilaksanakan. Nah, terus masukkan di saran penelitian, tambahin di saran bahwa penelitian selanjutnya sebaiknya urutan tugasnya itu di random gitu. Udah kasih komentar aja dulu. Oh iya, Bu. Ya. Jadi masukin di saran penelitian. Iya, Bu. Ya. Terus kalau validasi dengan responden yang baru mungkin bisa dilakukan dengan ini memberikan 1 atau 2 responden baru langsung dibuat uji, tapi ini belum dilakukan sih, Bu. Saya cuma jawabnya seperti itu. Untuk memastikan hasil yang didapat setelah melaksanakan uji pada responden yang sama. Tapi uji between subject ya kelemahannya kan jadi banyak. Kalau ideal mungkin bisa dilakukan nambah 1 atau 2 orang untuk memvalidasi apakah benar nanti 2 orang itu atau 1 orang itu dia lebih cepat daripada rata-rata dari 7 orang yang di versi sebelumnya seperti itu sih, Bu. Tapi itu nggak akan dilakukan kan? Enggak sih, Bu. Apa ini nggak usah ditulis gitu ya? Gimana, Bu? Kalau dari Bu Fitri? Ya kalau nggak dilakukan ya nggak usah ditulis. Oh gitu, nggak usah ditulis ya. Yang between subject ini perbedaannya dengan Oke. Gitu. Berarti cuman between subject seperti itu. Kalau between subject bisa lebih mengurangi learning rate gitu aja ya, Bu ya. Berarti nggak usah maksudnya kalau nggak, maksudnya dilakukan apa enggak gitu. Kalau misalnya memang nggak dilakukan, ya nggak apa-apa. Tapi misalnya tapi kalau misalnya memang nggak dilakukan, dijadikan batasan, masukin di batasan, Mas. Oh, kalau nggak dilakukan, dimasukkan di batasan penelitian. Okay. Bahwa kita pakainya within subject untuk mengurangi individual difference kan? Iya, Bu. Jadi kita within subject itu untuk mengurangi individual difference. Kalau misalnya mau between subject, ya maksudnya tapi artinya kita batasi memang pakai within subject untuk mengurangi individual difference gitu. Nah, terus ya terserah, maksudnya mau dimasukin ke saran juga monggo lah. Bahwa kalau misalnya mau terkait learning factor ya bisa kita between subject untuk penelitian selanjutnya, itu juga nggak apa-apa. Iya, Bu. Terima kasih, Bu Fitri. Terus yang selanjutnya itu dari kemarin uji kinerja, saya tambahkan di bagian. Nah ini, Bu, fungsi pengujian fungsi dan adanya sistem error. Ini uji kinerja dilakukan terhadap fungsi dan kerja sistem informasi atau software ini. Nah nanti berarti ujinya memang akan difokuskan 2. Kalau yang ini lebih untuk pengujian dari fungsi software secara umum yang nanti dibandingkan antara pengolahan atau perhitungan data secara manual dengan perhitungan secara output dari software itu. Dan juga nanti untuk bagian error juga dicari seperti itu. Nah, kalau yang satunya kan uji tampilan atau usabilitas itu nanti berarti lebih di bagian yang perancangan program uji ini untuk yang tampilan. Jadi ada 2 poin. Nah, ini yang bagian metode dan ini gambar 44 apa gambar 45 ya? Gambar 45, Bu, ini belum rapikan lagi habis penyesuaian kemarin. Oke.
Itu Bu. Nah, terus nanti insya Allah sih mau saya masukkan juga untuk kalkulasi dari masing-masingnya di pembahasan, tapi belum selesai. Nggak apa-apa. Oke Mas, ya wes. Berarti nanti cek lagi ya nomor tabel itu kayaknya dilihat pada gambar 41 tapi bawahnya gambar 45. Oh iya. Iya Bu Fitri. Nanti dicek gambar tabel, gambar itu segala macam, terus nanti nilai perhitungannya ntar ditambahin aja. Kalau misalnya nggak di batang tubuh ya di lampiran. Kapan Mas terakhir? 1 bulan itu? Sih 26 Bu. Oh ya udah diselesain aja. Kalau bisa sih minggu depan. Tanggal 17-an. Iya Bu. Ya, tanggal 17 ya. Tanggal 17. Ya kalau bisa tanggal 17 beres lah gitu. Terus ya gitu. Yang Bu Fitri kemarin kayaknya dari UGM sudah ini Bu, mengembalikan. Mungkin bisa dikasih rekeningnya Bu Fitri untuk saya transfer. Oh iya. Oke, nanti saya kasih rekening saya. Biar bisa dipakai sama yang lain juga. Ya, nanti saya kasih rekening. Oke. Ya. Bu, kalau misal sudah lulus itu misalkan yang di tesis saya ini ditulis di paper atau jurnal, Ibu bersedia ini bimbing? Oh ya nggak apa-apa, ditulis lagi di jurnal. Jangan, maksudnya jurnal internasional aja langsung. Oh iya. Iya Bu, kalau misal nanti Bu Fitri bisa bantu bimbing. Nggak apa-apa. Jadi ditulis lagi aja. Maksudnya hasil ini ditulis di jurnal internasional. Nanti Mas Mun yang nulis sih. Maksudnya yang penulis pertama itu tetap Mas Mun. Nanti saya bantu komentar dan review. Oh iya Bu, terima kasih Bu Fitri. Ya, mungkin sementara baru itu Bu, nanti kalau ada progres selanjutnya langsung saya infokan lagi. Oke, sip. Ya. Oke, gitu ya teman-teman. Berarti kita insya Allah tanggal 17 ketemu lagi. Kalau saya sih usul tanggal 24 sama 31 kita libur. Karena ya udahlah kita break dulu, istirahat. Nanti 24, 31 kita libur. Jadi mudah-mudahan Mas Farudin bisa selesai ya tanggal 17 itu udah final gitu. Kemudian nanti tinggal di submit aja ke Mbak Yanti, tergantung Mas Farudin mau yudisiumnya Desember atau Januari, monggo gitu ya. Tapi usul saya sih 24, 31 ya kita libur dulu lah gitu, untuk ya paling nggak ada break gitu. The whole year nggak break sama sekali ya capek juga kan. Gitu. Jadi 24 sama 31 kita libur dulu, terus nanti tanggal 7 kita ketemu lagi, tapi minggu depan kita masih ketemu. Jadi kalau bisa sih finalizing everything di tanggal 17 itu gitu. Ya teman-teman. Kalau misalnya memang perlu di akhir tahun. Tanggal kelulusan itu yang saat sidang atau tanggal yudisium, Bu? Kayaknya tanggal yudisium deh. Oh, yudisium ya di jurusan ya. Terima kasih Bu Fitri. Ya, sama-sama. Oke, itu ya. Teman-teman semuanya, ada lagi yang mau ditambahkan? Mau tanya. Kalau misalnya nanti saya bisa ya Bu ya, terkait laporannya saya juga kirim ke Pak Mirwan juga nggak Bu? Nggak apa-apa, dikirim ke saya sama Pak Mirwan aja dua-duanya. Gitu, langsung keduanya. Nggih Bu. Ya. Mungkin di luar ini Bu mau tanya, untuk dosen UGM ada yang pernah penelitian sawit tidak nggih Bu? Sawit? Nggih. Tentang sawit Bu. Mungkin di pertanian atau di kehutan. Mungkin nanti coba saya cari, saya tanya-tanya atau bahkan soalnya ya biasa Bu nyari partner dari kampus. Tapi teknis ya. Teknis LCA-nya dari sawit gitu sih Bu. Cycle assessment itu. Bu. Ya mungkin kalau itu sih kalau nggak pertanian kehutanan mungkin ya, teknologi hasil hutan, pertanian
pertanyaan. Nanti coba saya tanya deh. Maksudnya saya ask around kalau ada. Nggih, Bu. Nggih. Matur nuwun nggih, Bu. Sami. Yang lain? Bu Fitri izin, Bu. Nanti ini ya, Bu, saya kirim yang timeline yang tadi, minta dikoreksi ke Bu Fitri dulu, baru nanti hari ini saya kirimkan yang ke Airnav. Oke. Ya. Makasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi? Ada ya? Oke. Lintang itu habis, maksudnya ininya tuh bulan apa sih? Bukan akhir tahun ini kan ya? Ya, Bu. Maksudnya untuk fast track itu 2 tahunnya Lintang itu berarti nanti Agustus ya? Iya, masih 1 semester lagi. Oh, ya, oke. Ya, walaupun masih 1 semester tapi jangan sampai-sampai lah. Cuman maksudnya artinya misalnya di Januari atau apa tuh masih bisa lah ya. Cuman tapi itu nanti dicoba semua ya, terus di email aja ke saya. Iya, siap, Bu. Oke, teman-teman gitu dulu ya. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya end meeting ya. Terima kasih Bu Fitri. Terima kasih Bu Fitri. Sama-sama. Sehat selalu, Bu. Amin.